Esa yang maha murah dan maha kasih selama-lamanya, yang maha murah, maha kasih selamanya. Ingat tetap aleton dikot sudena dengan nadi pasonggo bebatatu dengan basana dona pangoluhon. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 1 Agustus 2024, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dungi manigor hehe maibana, jongjong mahuut merdalan, dungi bongok maibana rap dohot nasida, tu bagas joroi, merdalan jala mirjakir jak huhut mamuji debata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada sebuah lagu sekolah minggu, liriknya demikian. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat, puji Tuhan. Jalan lompat, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Apa hubungannya lagu itu dengan nas kita pada hari ini? Lagu itu dituliskan mengingatkan atau menceritakan firman Tuhan yang kita dengar dalam satu perikop pasal 3 ini. Saat sore hari sekitar pukul 3, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Ada seorang yang sakit lumpuh menghampiri mereka dan meminta sedekah. Bagi orang lumpuh itu satu-satunya jawaban dalam permasalahannya untuk keberlangsungan hidupnya adalah meminta sedekah. Namun Petrus dan Yohanes tidak memberi sedekah, melainkan memberikan pembebasan. Petrus mengatakan, demikian, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Mengapa Petrus tidak hanya menyembuhkan saja, tapi dia mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Kita melihat ada suatu edukasi terhadap orang yang lumpuh, yang sudah terbiasa dengan meminta-minta sedekah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mungkin juga keluarganya. Memohon belas kasihan orang lain dengan menggunakan kekurangannya. Secara fisik dia tidak dapat berjalan. Apa edukasi yang dapat kita lihat dari sikap Petrus dan Yohanes tersebut? Yang pertama adalah memberikan solusi yang tepat, itu yang dilakukan oleh Petrus. Kita tidak harus memberikan apa yang orang harapkan. Seperti Petrus, karena apa yang diharapkan oleh orang lumpuh itu adalah uang. Dengan meminta-minta sedekah. Orang lumpuh itu Petrus lihat mengharapkan kesembuhan. Jika Petrus memberikan sedekah, maka orang lumpuh itu tidak akan lapar lagi setelah makan dari sedekah.
dan dia akan terus meminta sedekah. Tetapi dengan kesembuhan, orang lumpuh itu bisa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak meminta sedekah lagi. Dan yang kedua, dari firman ini kita bisa melihat bahwa menolong orang lain adalah baik, tetapi perlu juga memperbaiki mental dan meluruskan hati yang melekat pada harta duniawi seperti orang lumpuh tersebut yang terbiasa meminta sedekah dan mengharapkan belas kasihan. Masa depan kita adalah bergantung kepada Tuhan, bukan harta duniawi, karena Tuhan adalah sumber dari segala yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhanlah yang memberikan solusi, yang memberikan penyelesaian dari setiap persoalan kita. Dan Tuhan sendirilah yang akan menunjukkan kepada kita berkat-berkatnya dengan kelemahan atau keterbatasan yang kita miliki. Sedekah berupa emas dan perak tidak membebaskan orang lumpuh itu dari pergumulannya. Tetapi Tuhanlah dengan anugerahnya membebaskan dia dari belenggu, penyakit, lumpuh, sehingga dia dapat bebas bergerak aktif, berkreasi dan berkarya di dalam Tuhan. Terlihat bagaimana sukacita dan bergembiranya orang lumpuh itu dibebaskan dari kelumpuhannya. Orang lumpuh itu berjalan kian kemari mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah, berjalan dan melompat memuji Tuhan. Kesembuhannya memberikan kehidupan yang baru. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya sejak awal bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dia sendiri pun tidak mengerti apakah sesungguhnya kebutuhan yang utama bagi dirinya. Tetapi setelah Petrus menunjukkan dengan nama Yesus, dia dapat menyembuhkan orang lumpuh itu dan berjalan, dia menyadari bahwa inilah yang dibutuhkan, yang paling utama dibandingkan dari sedekah-sedekah dari orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun sesungguhnya seperti yang lumpuh itu. Kita dibelenggu oleh berbagai hal yang membuat pikiran kita lumpuh, semangat kita lumpuh, ekonomi kita lumpuh, dan terkadang hanya memandang uang sebagai satu-satunya jawaban agar hidup ini tidak lumpuh. Melalui firman ini, sesungguhnya Tuhan adalah jawaban untuk kita bisa bebas dari belenggu yang melumpuhkan keadaan kita. Seperti Petrus mengulurkan tangannya kepada orang yang lumpuh tersebut, dan orang yang lumpuh itu percaya, maka dia pun dapat berjalan. Tuhan sekarang sedang mengulurkan tangannya kepada kita. Tangan Petrus kepada orang lumpuh itu adalah perantara tangan Tuhan membangkitkan orang lumpuh itu supaya dapat berjalan. Dan seperti itu juga kita. Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita, percayalah kepadanya. Percayalah, tangannya mampu membangkitkan kita dan membuat kita berjalan, melompat, dan memuji Tuhan dalam setiap kegerakan kita. Baik saat situasi kehidupan kita berjalan kian kemari, berputar-putar, berkeliling, mencari jalan keluar, seakan di depan mata terlihat jalan buntu, tapi kita terus berjalan, berkeliling tanpa lelah, bahkan kita terkadang membuat ekstra energi untuk mencari jalan keluar, melompat-lompat, tapi kita lupa untuk puji Tuhan, sehingga kita selalu mengalami kelelahan dan keputusasaan. Kita mengalami kebuntuan atau kelumpuhan, seperti tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, melalui firman ini percayalah, terimalah tangan Tuhan yang memegang kita, membangkitkan kita, memberikan semangat dan harapan yang baru, kehidupan yang baru kepada kita. Percayalah bahwa di dalam Dia ada segala solusi, dan hanya Dia yang tahu apa kebutuhan yang terutama, yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa hati pikiran kami bahwa seringkali kami lupa dalam setiap kegerakan kami tidak memuji Engkau sehingga kami seperti mengalami kelumpuhan, tidak menemukan jalan keluar, tetapi selalu jalan buntu di hadapan kami. Kami lelah dan kami mengalami keputusasaan dalam setiap jerih dan upaya kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus tetap memuji Engkau dalam setiap kegerakan kami. Walau bagaimanapun pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada solusi. Dan hanya Engkau saja yang mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu, kuatkan kami selalu dalam perjalanan hidup kami dan biarlah kami hanya mengandalkan Engkau saja dan kuasa-Mu. Percaya rencana-Mu akan indah. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan juga yang menghantarkan jemaat-Mu dalam rutinitas mereka dalam satu hari ini. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Aleton dikot sudena dengan nadi pasonggo bebatatu dengan basana dona pangolu